Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Nah, tepuk tangan buat Indo Musikgram. Alhamdulillah, saya Mansur Angklung. Sekarang ada di Gedung Kesenian Jakarta, tepatnya 12 tahun. Indo Musikgram ini terbentuk. Terima kasih buat Mas Christian Bong. Tepuk tangan buat Mas Christian Bong. Aduh, mohon maaf. Nafasnya ini satu lagu juga udah lumayan. Izin saya minum nggak apa-apa? Saya nggak akan terlalu serius. Saya pembawaannya karena saya orang Sunda. Saya akan membawa kepada vibes Jawa Barat. Tapi tentunya kita ada di Jakarta. Selamat ulang tahun juga buat Jakarta ke 499 tahun. Tepuk tangan buat Jakarta. Saat saya bilang Sampurasun, teman-teman jawab. Nah, betul. Sampurasun. Sekali lagi. Sampurasun. Rampes. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi buat semuanya. Dan sekarang kita akan memasuki dimensi musik tradisional. Izinkan saya, Mansur Angklung, kita akan membawa musik tradisional ini ke level selanjutnya. Bring Angklung to the next level. Dan hari ini, 25 Juni 2026, Angklung sudah 16 tahun diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda asli dari Indonesia. Tepuk tangan buat Angklung Indonesia. 16 November menyatakan angklung ini untuk Indonesia, punya Indonesia dan dari Indonesia, tidak akan diklaim oleh negara manapun. Dan alhamdulillah perjalanan angklung ini bisa membawa saya berkeliling untuk mempromosikan budaya Indonesia. Alhamdulillah Amerika Serikat, Eropa, Asia, Afrika semua sudah saya lewati. Membawa angklung ke level yang lebih tinggi. Tepuk tangan buat Angklung Indonesia. Dan saya akan sharing sedikit angklung Indonesia di mata dunia, sejarah, perkembangan, dan tentunya strategi pelestarian angklung di era milenial, bahkan zilenial. Di sini ada generasi milenial, angkat tangan. Oke, 1, 2, 3, oke. Zilenial, ada zilenial? Oke, ini boomer kayaknya ya. Oke, kita agak sedikit bersantai saja, karena akan menelusuri angklung lebih jauh. Angklung Indonesia di mata dunia, warisan musik tradisional Sunda, tentunya saya berasal dari Bandung, kita masyarakat Sunda, angklung sebagai warisan musik tradisional dari masyarakat Sunda terdahulu. Keunikan cara memainkan angklung akan kita bahas juga nanti, dan perjalanan angklung sampai ke panggung dunia, bring angklung to the world, from local to global. Next. Nah, ini yang paling penting, tak kenal maka tak sayang. Jadi harus tahu dulu sejarah angklung. Angklung yang kita pegang, angklung yang saya pegang saat ini bukan seperti ini dulunya. Jadi sejarah angklung, periode kemunculan angklung, menurut dosen saya, Bapak Dr. Dinda Satya Upaya Budi, beliau dosen saya di Institut Seni Budaya Indonesia, alhamdulillah, saya belajar musik dari SMK lanjut ke kuliah. Muncul angklung itu sekitar abad 12 sampai ke 16 dikaitkan dengan kerajaan Sunda. Kenapa dengan kerajaan Sunda? Karena angklung ini hadir saat masyarakat Sunda itu makan nasi. Makan nasi dari padi, dan padi itu timbul kepercayaan bahwa masyarakat Sunda terdahulu itu makan nasi itu harus bersyukur kepada Dewi Sri Pohaci, yaitu Dewi Kesuburan. Dewi Kesuburan ini turun ke bumi menurut kepercayaan masyarakat Sunda dengan ritual. Ritualnya apa? Kita memainkan angklung setiap panen padi. Jadi masyarakat Sunda terdahulu main angklung dengan nada yang tentunya bukan sekarang do re mi fa sol la si do, tapi da mi na ti la da do si sol fa mi do, seperti itu. Dan hubungan dengan masyarakat Sunda berhubungan dengan masyarakat Sunda agraris dan tanaman padi ini sangat erat kaitannya. Sampai sekarang pun penggunaan angklung oleh suku Baduy masih ada. Ada yang pernah ke Baduy? Di sini teman-teman ada yang pernah ke Baduy, Banten? Belum? Saya juga belum, seringnya ke mall juga. Jarang ke Baduy ya. Baduy ini menggunakan angklung sebagai ritual penanaman padi untuk memikat Dewi Sri Pohaci tadi.
Sampai sekarang masih ada di suku Baduy, di Citra Resmi, di Banten, di Bandung juga masih ada. Next. Dan awalnya angklung itu pentatonis, da minati lada. Dan bentuknya pun besar-besar, angklungnya seukuran manusia, jadi satu orang pegang satu angklung. Ini nada da minati lada, ada 5 orang. Dan seiring perkembangan zaman, lahirlah tokoh penting di balik perkembangan angklung ini, yaitu Bapak Daeng Sutigna. Bapak Daeng Sutigna adalah tokoh yang menciptakan angklung diatonis yang sekarang kita mainkan, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Beliau merubah, menambahkan fungsi juga, yang tadinya pentatonis untuk ritual, beliau merubah nada angklung yang sebelumnya pentatonis menjadi diatonis, diperluas lagi, dan fungsinya itu bukan hanya soal ritual, tapi mulai ke pendidikan. Angklung mulai diajarkan di sekolah-sekolah pada saat itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang Bapak Daeng Sutigna dicantumkan namanya sebagai pahlawan angklung. Beliau adalah Bapak Angklung Dunia. Dan selanjutnya peran Mang Ujo dalam eksistensi angklung. Ada yang pernah ke Saung Angklung Ujo? Ada satu, betul. Kalian kalau ke Bandung harus wajib datang ke Saung Angklung Ujo karena itu adalah salah satu wisata yang sangat kental dengan budaya Indonesia. Next. Dari pentatonis ke diatonis, angklung Padaeng. Pengertian pentatonis banyak banget di Sunda itu ya. Ada diatonis, ada pentatonis. Nah kalau di Sunda itu ada laras namanya. Laras itu kalau teman-teman di sini ada yang main musik misalkan. Do, si, sol, fa, mi, do. Itu namanya pelok degung. Ada juga salendro. Do, re, mi, sol, la, do, la, sol, mi, re, do. Itu salendro. Ada juga madenda, minor harmonik. Do, si, la, fa, mi, fa, la, si, do. Itu Sunda. Pentatonis Sunda tuh banyak banget. Ciri-ciri diatonis itu kan do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Kalau angklung Padaeng ini, kita bisa artikan. Di sini teman-teman mungkin ada yang pernah juga paduan suara. Angklung Padaeng menggunakan teori paduan suara seperti SATB, yaitu sopran, alto, tenor, bass. Betul. Next. Jenis-jenis angklung, banyak banget. Angklung tradisional dari di Jawa Barat, banyak banget. Ada angklung dog-dog lojor, angklung kanekes, angklung badeng, angklung gubrag, angklung buncis, dan masih banyak lagi. Dan fungsinya beda-beda. Ada yang buat dakwah Islam, ada yang buat peresmian sesuatu, ada yang buat kesenian tradisional, dan lain sebagainya. Next. Oke, sekarang berkembang lagi zamannya, udah ada angklung seperti ini ya. Angklung itu dimainkan dengan cara digoyangkan, salah satu alat musik terunik di dunia. Dan sekarang di zaman milenial, banyak banget tantangan dan harapan tentunya, karena saya sendiri mengemban tugas sangat berat. Teman-teman di sini musisi mungkin sama-sama beratnya kita membangun lagu, bikin lirik, sama susahnya dengan musik tradisional, bahkan 2 kali lipat lebih susah. Karena tantangannya adalah orang kita sendiri. Kita harus mencintai, harus mengenal, harus melestarikan. Kalau kita nggak kenal maka tak sayang, begitupun angklung. Perkembangan angklung di zaman milenial menghadapi isu minat terhadap generasi muda. Kenapa Mansur Angklung hadir di sini? Dan sebagai salah satu jasanya juga Indo Musikgram sangat besar banget. Saya sering membuat konten lagu-lagu tentang angklung yang dipadu-padankan dengan musik elektronik, dengan lagu-lagu Korea, Bruno Mars, dan lain sebagainya. Dan itu supaya generasi muda kita bisa aware, bisa mengenal angklung lebih dalam. Dan tentang main angklung kok membosankan. Padahal angklung ini saat sebulan kemarin saya pulang dari 3 negara, saya tur Eropa, Denmark, Makedonia Utara, dan Bulgaria. Mereka sangat-sangat mengapresiasi alat musik ini karena mungkin di Eropa tidak banyak menggunakan bambu. Karena bambu notabene banyak banget di Asia karena di sana jarang banget. Saat mereka mendengar angklung, bahkan angklung ini ada terapinya ya. Saat mendengar angklung itu biasanya motorik dan juga ada penyakit tertentu yang bisa sembuh. Itu mungkin kedokteran yang bisa membuktikan. Karena dengan bunyi ini tuh kita bisa merasakan sesuatu. Itu dia angklung, strategi angklung yang tetap relevan juga. Kebutuhan strategi angklung tetap relevan dan diminati adalah, contohnya seperti saya,
Kenapa dipadu-padankan dengan musik elektronik? Karena zaman sekarang kita dengan teknologi AI dan lain sebagainya, musik elektronik adalah musik yang cocok banget dipadu-padankan dengan angklung, musik bambu dengan musik elektronik bisa kawin seperti sekarang. Next, angklung versi saya. Nah, teman-teman tadi bisa lihat, kita bawa ke sini sedikit. Angklung yang saya mainkan ini namanya angklung toel. Ini memudahkan kita, teman-teman semuanya, untuk memainkan angklung secara cepat. Stage act bisa, baca partitur bisa, madep ke penonton bisa, dan teman-teman yang bisa main piano, yang bisa pianika, bisa percussion, bisa apapun, pasti bisa main angklung ini. Jadi angklung toel ini diciptakan oleh Bapak Yayan Ujo. Pak Yayan Ujo ini adalah salah satu anaknya Pak Ujo yang sekarang jadi saung angklung Ujo. Beliau menciptakan ini 2008 saat tidak sengaja angklung itu digantung dan ada karet di bawahnya. Saat angklungnya jatuh, ternyata angklung pun bisa digoyangkan saat terbalik seperti ini. Dan jadilah angklung toel yang saya mainkan seperti ini. Yap, itu dia. Angklung toel bisa dimainkan. Banyak banget yang sudah beli angklung toel ini juga, promosi sedikit. Karena angklung ini memudahkan dari mulai anak TK sampai orang tua bisa memainkan angklung ini. Dengan cara yang relevan, compact karena ini sudah bisa masuk ke pesawat, ke mobil kecil dan lain sebagainya. Dan itu perkembangan angklung sehingga ketakutan kita terhadap pelestarian budaya bisa di-upgrade lagi, bisa disukai lagi sama anak muda karena sekarang angklung tidak kolot. Mungkin tadi MC-nya bilang, kita sambut Bapak Mansur Angklung. Mungkin masnya belum tahu bahwa saya masih 23 tahun gitu. Saya juga kaget, aduh Bapak, kumisnya belum dicukur kayaknya ya. Padahal muda banget tuh kelihatan kan Korea. Kalau orang Bandung tuh kopo area, macet. Begitu, jadi angklung ini tidak kolot. Nama Mansur ini sekarang ada di Indonesia ada 4. Yusuf Mansur, Irfan Mansur, Mansur S, saya nambah 1 Mansur Angklung. Next. Oke, strategi melestarikan angklung. Kenalkan angklung melalui pertunjukan seperti ini dan pengalaman langsung yang menarik. Sebetulnya saya di sini sekarang bawa 8 kali 3 berapa? 24. Saya bawa 24 angklung secara satuan seperti ini dan saya akan bagikan kepada teman-teman kalau kita bisa main angklung bareng kalau waktunya cukup ya. Namanya angklung interaktif. Jadi audiens di sini, ini mungkin ada 100.000 orang, betul? Oke, saya bisa rasakan di atas juga. Oke. Ada 100.000 orang. Saat saya di Denmark pun ada 1.500 orang, saya bagikan angklung. Satu orang itu memegang nada yang berbeda-beda. Misalkan saya megang do, teman saya ayat re, mi, fa, sol, la, ti, do. Oke, dan disitulah kebersamaannya. Kita berbeda-beda nada, berbeda suku, berbeda agama, berbeda ras, berbeda bahasa. Tapi saat saya memimpin di depan, semua angka dan nomor yang ditunjukkan saya bisa satukan. Jadi misalkan nada do. Do, apabila tangan saya seperti ini, nada do dibunyikan. Ini nada do. Ini nada re, mi, fa, sol, la, si, do. Dan saat saya memainkan satu lagu, membentuk harmoni yang indah. Misalkan, sol, mi, fa, sol, do, mi, re, do, si, la, sol. Lagu apa? Sol, do, mi, re, do, si, la, si, do. Seperti itu. Contohnya, Tanah Airku. Saat saya mainkan di Denmark dan banyak warga diaspora Indonesia yang datang, mereka semuanya menangis karena sangat kangen dengan Indonesia. Begitupun angklung menyatukan kebersamaan, gotong royong, toleransi, dan disiplin. Next. Nah ini sih ya, ini temennya Jungkook. Lebih tepatnya Jongkok ya. Ini saat World Angklung Day saya di San Francisco.
Setelah ini ke Chicago, ke Rumania, dan kembali ke Indonesia. Dan insya Allah bulan September saya akan berangkat ke 8 negara Eropa. Mohon doanya semuanya. Mewakili Indonesia. Profil saya adalah seperti ini. Mansur Angklung membawa angklung ke level yang lebih tinggi lagi. From local to global. Intinya semangat pelestarian adalah mengangkat semangat pelestarian dengan penampilan yang siap dinikmati berbagai kalangan. Jembatan tradisi dan juga modern, menjembatani angklung tradisional dengan panggung modern tentunya. Mungkin tadi Bapak Mansur Angklung pasti seragamnya batik, seperti apa. Tapi tentunya kita bisa combine dengan apapun, dengan fashion, dengan bahasa, dengan musik, bahasa yang universal seperti itu. Next. Oke. Kesimpulan angklung Indonesia di mata dunia. Kita tidak bisa memandang sebelah mata musik tradisional Indonesia karena ini salah satu kekayaan kita. Angklung menjadi warisan budaya tak benda. Kenapa tak benda? Karena angklung ini punya filosofi yang sangat dalam. Angklung mengajarkan kebersamaan, gotong royong, toleransi, berbeda-beda nada, berbeda-beda agama, suku, ras, nama, bahasa. Tapi kita mempunyai satu tujuan, angklung for diversity. Bring angklung to the next level, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang mencintai budayanya. Saya Mansur Angklung, terima kasih.